Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Evi Nabiti dengan NPM 4518210082 akan mempresentasikan mengenai rekomendasi rute wisata menggunakan metode Traveling Salesman Problem dengan algoritma K-Nearest Neighbor. Studi kasusnya di Toraja Utara. Pertama dimulai dengan latar belakang. Toraja Utara adalah salah satu tempat di Sulawesi Selatan yang paling diminati wisatawan untuk dikunjungi. Dikarenakan banyaknya wisatawan yang berkunjung dan ratusan objek wisata di Toraja Utara, munculnya kebutuhan akan bantuan untuk memudahkan wisatawan dalam melakukan perjalanan di Toraja Utara. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh wisatawan, juga jumlah tempat yang bisa dikunjungi atau ingin dikunjungi oleh wisatawan di Toraja Utara. Kebutuhan tersebut bisa dibantu dengan adanya sistem yang dapat memberikan informasi objek wisata di Toraja Utara, serta rekomendasi rute sehingga dapat mengatur waktu kunjungannya. Kebutuhan tersebut sebenarnya bisa membantu, diharapkan dapat membantu memaksimalkan kunjungan wisata di Toraja Utara untuk menentukan rekomendasi rute dan penjadwalan kunjungan wisata. Digunakan metode Traveling Salesman Problem atau selanjutnya akan disebut TSP yang diselesaikan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor yang selanjutnya akan disebut KNN. Selanjutnya ada batasan penelitian. Batasan penelitian pertama itu penyelesaian kasus dengan menggunakan Traveling Salesman Problem (TSP) dan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN). Kedua, implementasi program proses sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP, Hypertext Preprocessor, dan database MySQL atau MyStructure Query Language. Sistem hanya berbasis web, sehingga tidak berbentuk mobile atau hanya bisa difungsikan di desktop. Ketiga, sistem hanya bisa digunakan untuk kunjungan wisata di Toraja Utara. Terakhir, untuk memberikan informasi objek wisata, rekomendasi objek wisata, dan rekomendasi rute kunjungan terbaik serta terpendek. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari penelitian ini membuat sistem informasi pariwisata Toraja Utara berbasis web sebagai sarana penyampaian informasi objek wisata yang ada dengan rute optimal. Manfaatnya memudahkan wisatawan untuk mengetahui rekomendasi tempat wisata sesuai dengan waktu yang dimiliki wisatawan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan dan hasil, pertama kita pengenalan dulu ke Traveling Salesman Problem atau TSP. TSP adalah pencarian rute terpendek di mana salesman mengunjungi setiap node atau titik yang ada tepat satu kali dan kembali ke titik awal keberangkatan, sehingga tidak ada pengulangan mengunjungi satu titik karena hanya dikunjungi sekali. Dalam kasus ini, salesman adalah wisatawan, mengunjungi setiap objek wisata atau bisa dianggap sebagai node yang telah ditentukan wisatawan sebelumnya, tepat satu kali dan kembali ke titik awal, yaitu tempat penginapan. Selanjutnya ada algoritma K-Nearest Neighbor atau KNN. KNN adalah suatu metode untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan objek terdekat, yaitu K. K sama dengan 1. Bisa menggunakan rumus ini, this dalam kurang x, y. X, y adalah jaraknya. Karena di penelitian ini menggunakan data longitudinal dan latitudinal, maka angka tersebut harus diubah menjadi X dan Y dengan rumus X sama dengan R ditambah cos latitudinal dikali cos longitudinal, dan Y sama dengan R ditambah cos latitudinal dikali sin longitudinal, di mana R adalah jari-jari bumi,
dengan angka pasti 6.371 km. Di sini ada jam buka objek wisata, jam tutup objek wisata, daftar objek wisata, hotel atau penginapannya. Ini berupa tabel, koordinat lokasi wisata. Ini merupakan data masukan yang akan diproses di sistem informasi rekomendasi perjalanan wisata. Data itu akan diproses di sistem dengan metode Traveling Salesman Problem atau TSP yang akan diproses atau diimplementasikan dengan algoritma K-nearest neighbor. Keluarannya akan berupa informasi objek wisata dan rekomendasi wisata sesuai dengan jarak terdekat dan waktu yang dibutuhkan. Ini tabel jam buka tutup objek wisata. Ini ada daftar objek wisatanya. Di sini ada titik koordinat, data yang diperlukan yang nanti akan diproses, yang diubah dulu dalam bentuk X dan Y, dan diproses dengan K-nearest neighbor atau KNN. Ini ada tabel penginapannya. Ini tabel kalau admin pemilik dari sistem akan mengubah atau menambahkan informasi hotel yang bisa dimasukkan ke dalam sistem. Ini ada tabel destinasi. Tabel destinasi berfungsi untuk mengubah suatu data informasi mengenai objek wisata atau apabila admin ingin menambahkan informasi mengenai objek wisata ke dalam sistem atau menghapus suatu data mengenai objek wisata tersebut. Lalu ada alur kerja sistem, di mana ketika dimulai sistem tersebut, nanti ditetapkan jumlah destinasi yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Lalu tentukan jam mulai dan selesainya. Terus apabila ada destinasi yang buka malam hari, akan di-set ke destinasi khusus diletakkan paling akhir. Jadi objek wisata yang buka paling malam akan diatur sebagai destinasi khusus sehingga bisa diletakkan paling akhir. Setelah itu tampilkan data secara berurutan. Berurutan di sini adalah sesuai jam serta jarak terdekat dari titik awal. Kalau tidak ada destinasi yang buka malam hari, berarti hitung rata-rata kunjungan, lalu masukkan data lama perjalanan, lalu tampilkan data secara berurutan. Selanjutnya ada pengujian informasi. Pengujian di sini menggunakan black box testing, di mana pengujian dilakukan dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain atau kode program. Di sini pertama ada pengujian melihat informasi objek wisata sesuai dengan nama tabelnya. Kasus penggunaannya adalah melihat informasi objek wisata. Lalu namanya pengujian melihat detail informasi objek wisata. Tujuannya tentu untuk menguji fitur cek destinasi. Lalu senario, di sini ada senarionya, pengguna memilih fitur cek destinasi, kondisi awalnya di halaman home atau halaman utama dari sistem. Langkah pengujiannya adalah menekan tombol cek destinasi yang ada, apakah bekerja atau tidak. Hasil yang diharapkan, pengguna dapat mengakses detail informasi objek wisata. Jika hal-hal tersebut bisa dilakukan, maka hasil pengujiannya berhasil. Selanjutnya ada senario pengujian melihat informasi hotel, sama seperti melihat informasi objek wisata. Di sini
Kasus penggunaannya melihat informasi hotel, nama pengujian melihat detail informasi hotel, tujuannya untuk menguji fitur yang ada dalam cek hotel. Senarionya pengguna memilih fitur cek hotel, lalu kondisi awalnya akan berada di halaman utama atau halaman home. Langkah pengujiannya pengguna menekan tombol cek hotel. Hasil yang diharapkan, pengguna dapat mengakses detail informasi mengenai hotel. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka hasil pengujiannya akan berhasil. Selanjutnya ada pengujian hasil keluaran. Hasil keluaran adalah hasil yang setelah masukan data telah diproses akan menghasilkan data sebagai berikut. Jadi di sini ada senario pengujian melihat rekomendasi wisata. Tentu ada ID-nya. Ya, setiap tabel ada ID. Di sini adalah primary key. Lalu ada kasus penggunaan melihat rekomendasi wisata. Namanya pengujian melihat rekomendasi wisata. Tujuan pengujiannya menguji fitur buat paket. Di sini buat paket untuk mendapatkan rekomendasi wisata. Senarionya pengguna memilih fitur buat paket sehingga hingga sampai menemukan halaman rekomendasi wisata. Kondisi awalnya akan berada di halaman utama sistem. Langkah pengujiannya pertama, pengguna memilih fitur buat paket. Kedua, pengguna mengisi titik awal keberangkatan. Titik awal keberangkatan ini bisa berupa penginapan atau titik awal pengguna membuka sistem. Hasil yang diharapkan pengguna dapat berada di halaman rekomendasi wisata. Jika hal tersebut bisa dilakukan oleh sistem, maka hasil pengujiannya berhasil. Ini adalah hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel perjalanan wisata hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Untuk hari pertama di sini dituliskan bahwa di Toraja Misliana Hotel jam 8 pagi, lalu membutuhkan waktu 1 jam sampai ke Buntu Pune. Jam datangnya jam 9, lalu selesai jam 10. Di sini ada jadwal jam buka dan tutup objek wisata tersebut. Lalu dibutuhkan waktu 40 menit sampai ke Rantai Karasik. Wisatawan akan berakhir kembali ke titik semula, yaitu penginapan Toraja Misliana Hotel jam 5 sore. Di sini kenapa Buntu Pune, meskipun tutup paling akhir, Buntu Pune dan Rantai Karasik tutup paling akhir yaitu jam 6 sore, tapi tidak ditaruh di rute paling akhir atau objek wisata paling terakhir karena mungkin Buntu Pune atau Rantai Karasik merupakan objek wisata paling dekat dengan titik awal dari wisatawan, yaitu Toraja Misliana Hotel. Jadi lebih diutamakan. Berlaku juga untuk tabel 9 dan tabel 10, yaitu perjalanan wisata hari kedua dan hari ketiga. Selanjutnya kesimpulan, yaitu tabel perbandingan total jarak tempuh kondisi awal dan usulan atau rekomendasi setelah data diproses. Hari pertama di sini dari titik awal, yaitu Toraja Misliana Hotel, ke Buntu Pune, lalu ke Rantai Karasik, objek wisata Tambolang, Pasar Hewan Bolu, Batu Mabusa, Toraja, lalu kembali ke titik awal yaitu Toraja Misliana Hotel. Total jarak awalnya yaitu 22,7 km. Lalu berubah menjadi 15,62 km setelah
diproses datanya di dalam sistem, selisihnya menjadi 7,08 km, sehingga terjadi penghematan sebesar 31,19%. Begitu pula dengan hari kedua dan hari ketiga, terjadi penghematan jarak sebanyak 32,45% dan 56,91%. Simpulannya di sini diharapkan sistem informasi penentuan rekomendasi wisata berbasis web ini dapat menampilkan rute serta jadwal kunjungan yang optimal, sehingga hasil yang didapatkan dapat mempermudah wisatawan dalam menentukan serta mengatur waktu kunjungan menuju tiap objek wisata yang terdapat di Toraja Utara secara efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.